Assalamualaikum. Superman dan perang yang sebenarnya, Boravia versus Jarhanpur, atau sebenarnya Israel versus Palestina. Yuk kita ngobrol santai bareng Kawan Review di Spotlight kali ini. Oke, kita rehat dulu dari memuja dan memuji Superman garapan James Gunn. Nanti payah. Ada aja yang bilang, pasti penyepong James Gunn. Kapan ku sepong dia? Ada ku tengok rupanya ku sepong dia, hah? Ada geli-geli apa? Pau. Gini. Kita semua ke bioskop terlepas kau FOMO ke apa ke alasannya. Ya, kita mau nonton Superman yang baru, yang fresh, yang ribut, yang bukan lagi Henry Cavill. Tapi begitu filmnya jalan, langsung mikir, ini kayaknya bukan cuma soal pahlawan super. Di film ini ada dua negara fiktif yang muncul. Boravia yang tentara dan senjatanya kayak Amerika Serikat versi kenyataan yang lo lihat sekarang. Dan Jarhanpur yang rakyatnya cuma bisa ngelawan pakai batu sama doa. Terus Amerika dukung Boravia yang siap invasi ke Jarhanpur. Familiar nggak sih? Iya, Boravia bisa dibilang sama dengan Israel, dan Jarhanpur sama dengan Palestina. Ya, kita nggak perlu kode-kode lagi lah. Bahkan banyak kok pengamat film kayak atau segala macam. Kalian cari aja lah artikelnya. Mereka sendiri pada bilang, sadar atau tidak, ini emang mirip banget sama konflik dunia nyata yang sekarang lagi kita saksikan dan masih berlangsung. Dan kalau kalian mikir ini cuma kebetulan, coba perhatiin lebih jauh. Visualnya jelas banget. Boravia digambarkan sebagai negara maju tapi agresif dengan teknologi perang yang udah gila-gilaan. Sementara Jarhanpur, rumah-rumah kumuh, anak-anak lari ngumpet, suasana bukan kayak perang antar tentara malah, tapi kayak penjajahan. Dan lo tahu Jarhanpur, muke-muke Timur Tengah. Dan ini divisualisasikan secara frontal, bukan disamarkan. Ada nuansa ketimpangan kekuasaan dan ketimpangan narasinya, dan ketika dunia nyata lagi panas soal isu Palestina, nah filmnya kayak datang kayak bawa cermin gitu, meskipun dibungkus sama spandex dengan logo S. Yang bikin rame, Superman di sini nggak diem. Dia nggak netral, dia nggak bilang aku di tengah-tengah. Enggak. Tapi langsung turun tangan, ngancam si Presiden Boravia, ngancurin apalah segala macam alat perang mereka. Dan bukan karena disuruh, tapi karena dia ngelihat rakyat sipil yang dibantai. Dan ini bikin filmnya jadi beda. Superman bukan lagi jadi dewa penyelamat yang datang pas kota kebakaran, atau ya udah anggar jago, ada musuh, ya gedebam. Enggak gitu. Dia tuh jadi suara nurani sekarang. Dia nggak mikirin politik siapa dukung siapa. Dia cuma nggak bisa aja ngelihat orang yang nggak bersalah harus mati. Dan jujur itu kerasa banget. Kayak ngasih kita pelajaran soal keberanian, keberpihakan, ya gitulah. Karena lo tahu men, di dunia nyata sekarang kita sering diminta diam demi stabilitas lah, apalah, diminta netral lah demi reputasi lah, anjing kau. Tapi Superman bilang, kalau lo punya kekuatan dan lo lihat ketidakadilan, masa iya lo cuma nonton? Ada kan di dialog panjang si Clark Kent sama Lois Lane? Bahkan karakter Lois Lane juga dikasih momen buat ngingetin Superman bahwa kebenaran itu kadang nggak bisa dijelaskan sama logika politik. Dan di satu sisi dia ngerasa si Clark Kent ini terlalu naif. Tapi di sisi lain dia juga sadar kadang justru idealisme polos itulah yang dibutuhin. Dan Superman di film ini bukan malaikat. Dia bisa salah, bisa terlalu berani bahkan. Tapi justru karena itu dia relevan. Karena dia ngelakuin sesuatu yang mungkin nggak bisa kita lakukan, tapi pengen kita saksikan. Dan kita menyaksikan itu di karakter Superman yang saat ini digarap sama James Gunn. Ya, aku nyepong James Gunn. Enak kali. Gabungan Trump dan Elon Musk. Sekarang ngomongin Luthor deh. Di sini vibes-nya tuh kayak nonton antara campuran Trump sama Elon Musk. Ya, bilioner, sok jenius, jualan senjata, doyan main propaganda, dan bikin teknologi buat naruh musuh politik di pocket universe-nya yang literally, ya kok kalau udah nonton udah tahu lah kayak mana. Jadi kalau kalian ngira kok mirip ya sama tokoh dunia nyata ya? Ya emang iya. Apakah ini sengaja banget? Ya kita nggak tahu ya. Jelas film ini emang nyindir power yang kelewat besar di tangan segelintir orang yang ngerasa bisa atur dunia. Dan itu bisa terlihat dari karakter Lex Luthor yang mirip sekali dengan si yang punya teknologi mobil listrik itu. Ada yang bilang
Ah, ngapain sih bawa-bawa politik ke film Superman? Tapi bro, gini dulu. Dari dulu, komik superhero itu isinya sindiran politik. Asal kau tahu aja. Kau aja yang FOMO, yang ayah Superman. Ya, masa sih senpainya di luar? Harusnya tidak. Pau. Dari Captain America lawan Nazi, sampai X-Men yang ngebahas diskriminasi, sekarang giliran Superman ngebelain rakyat yang tertindas, kok malah dibilangin terlalu politis? Maksud kau apa? Ini bukan soal kampanye, ini soal representasi. Karena dunia kita aja sekarang lagi kacau balau. Dan kadang yang kita butuhkan bukan pahlawan supernyet, tapi pahlawan yang tahu kapan harus bilang, "Jeng, ini salah." Realita di balik layar. Nah, ada satu hal yang bikin diskusi makin panas sebenarnya, dan ini sebelum akhirnya diubah judulnya yang dari awalnya Superman Legacy dan akhirnya berubah jadi Superman Talk. Ada namanya Bassem Youssef, itu komedian asal Mesir, dan kalau nggak salah dia tuh sempat bakal main di film ini. Ya mungkin dia bakal diletakkan di salah satu masyarakat Jaranpur, tapi perannya dipotong. Orang-orang langsung mikir, jangan-jangan gara-gara dia pernah ngekritik Israel. Iya, James Gunn bilang enggak. Katanya emang karakternya udah dihapus aja dari draft final sebelum rame soal politik itu. Tapi kayaknya emang nggak bisa disalahin juga sih kalau si Bassem ini pada akhirnya mungkin dia punya rasa curiga kayak apa kek. Karena tanya tahu sendiri, ngomongin Palestina di Hollywood itu rawan coy. Payah hidup kau nanti. Lucunya, aktris Supergirl, yes, yang nongol tiba-tiba jadi cameo, malah terang-terangan dukung Palestina. Dan karirnya, ya fine-fine aja. Semua orang suka ketika dia tiba-tiba muncul. Sepupu kau tuh baru datang. Muncul dia, ya semua tepuk tangan. Ya, dia baik-baik aja. Walaupun dia jelas ngedukung Palestina. Jadi emang dunia hiburan sekarang tuh kayaknya nggak pernah lagi hitam putih ya. Kadang siapa yang ngomong lebih penting dari apa yang diomongin ya? Kita sedang diajak melihat dunia lewat jubah Superman. Di balik CGI, laser matanya, atau mungkin adegan epic lah segala macam, Justice Gang lah, Superman lah, Lex Luthor lah, atau mungkin Krypto the Superdog lah. Ya gitulah. Film Superman ini sebenarnya lagi ngajak kita buat ngaca. Kalau kekuatan super nggak ada artinya kalau kita diem doang ngelihat orang lagi ditindas. Boravia dan juga Jarhanpur mungkin fiktif, tapi rasa sakitnya, ketidakadilannya, propagandanya yang menyertai itu semua terlalu nyata buat dibilang kebetulan. Dan pas Superman akhirnya milih berpihak, kita juga ditantang. Kita mau jadi penonton netral atau sebenarnya manusia yang bisa bedain antara benar atau salah? Nah pertanyaannya, bener nggak kalau aku bilang filmnya bagus? Atau salah? Coba, kau jelaskan dulu. Superman kali ini bukan cuma tentang soal terbang, berantem, nyelamatin kota, nyelamatin tupai, tapi tentang nanyain ulang nih, siapa yang lagi kita bela, siapa yang kita diamkan, dan siapa yang kita anggap terlalu jauh buat dipedulikan. Film ini gak ngasih jawaban loh, tapi dia minta kita untuk mikir aja. Dan di dunia yang penuh dengan propaganda kayak sekarang, mungkin itu udah cukup berani loh. Gila, Superman yang sekarang jadi highlight di mana-mana. Ini jelas blockbuster. Berani loh ngangkat isu seperti ini. So, menurut kalian aja lah, Boravia dan Jarhanpur itu sebenarnya nyindir siapa sih? Israel Palestina, Rusia Iran, atau mungkin tafsir lain gitu? Ya bolehlah teori kalian, jelaskan aja di kolom komentar. Oke, nggak usah berantem, nggak usah ngomongin apa gimana. Intinya kalau kau suka sama Superman yang sekarang, ya syukur berarti penilaian kita sama. Tapi kalau mungkin sebaliknya kau rasa, masih lebih bagus Henry Cavill, masih bla 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 bla, ya sudah. Masa iya kau suka dan kau nggak suka harus kau atur, dan kalau aku suka dan nggak suka juga harus kau atur? Otak kau lah kau pakai. Oke, silakan like video ini kalau kalian suka, silakan dislike kalau kalian tidak suka dengan video spotlight seperti ini, atau mungkin aku yang terlalu belak-belakan, bodoh amat. Dan jangan lupa juga untuk share pendapat kalian di kolom komentar ya, biar kita sama-sama tahu lah. Jangan cuma dengerin review ini aja, atau mungkin ocehanku aja. Ayo dong, share pendapat kalian biar kita bisa diskusi bareng. Dan jangan lupa ajak teman-teman kalian, teman-teman di micet, apa segala macam, untuk subscribe channel Kawan Review biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak lagi yang dukung channel review film dan series ini. Thank you, I love you full. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Kita ketemu lagi ya di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, tetap positif dan jangan lupa bahagia.